Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat ya? Semoga kabar kalian semua sehat di rumah. Kali ini bertemu lagi dengan saya di mata pelajaran PPKN kelas 11. Seperti biasanya sebelum kita mulai pembelajaran, kita awali dengan membaca doa menurut kepercayaan masing-masing dengan harapan semoga pembelajaran kita pada hari ini diberikan kelancaran, kita semua diberikan kesehatan, dan apa yang kita pelajari pada hari ini bisa manfaat di kemudian hari. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, silakan disiapkan buku catatannya, alat tulisnya untuk mencatat materi pada hari ini. Hari ini kita akan sedikit mengulas mengenai materi minggu lalu, mengenai kasus pelanggaran HAM. Kita akan sedikit mengulas itu kembali, yang nantinya di akhir kalian akan mengerjakan tugas. Ada beberapa soal, silakan dikerjakan, ditulis di buku tugasnya. Nilainya akan saya masukkan di nilai ulangan harian. Oke, ini anak-anak bisa kalian lihat bahwasanya kita di minggu lalu membahas mengenai kasus pelanggaran HAM. Nah, waktu itu sudah kita bahas mengenai pengertian dari pelanggaran HAM. Apa itu pengertiannya? Yaitu di mana setiap perbuatan seseorang maupun kelompok aparat negara yang disengaja maupun tidak sengaja atau kelalaian secara yang tentunya melawan hukum, mengurangi atau menghalangi, membatasi HAM seseorang atau kelompok dan tidak mendapat atau memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Itu adalah pengertian dari pelanggaran HAM. Waktu itu kita juga membahas mengenai bentuk pelanggaran HAM. Ada apa saja bentuk pelanggaran HAM? Bentuk pelanggaran HAM itu terdiri dari dua waktu itu ya, yakni diskriminasi dan penyiksaan. Tuh. Lalu kita juga waktu itu membahas mengenai sifat pelanggaran HAM. Masih ingat ada berapa macam sifat pelanggaran HAM? Ya, ada dua, yakni pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM ringan. Pelanggaran HAM berat di sini anak-anak terdiri atas genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, sedangkan pelanggaran HAM ringan seperti pencemaran lingkungan maupun kelalaian dalam pelayanan atau memberi pelayanan kesehatan. Nah, minggu lalu kita juga membahas mengenai faktor penyebaran pelanggaran HAM. Itu dibagi menjadi dua, yaitu bersifat internal dan eksternal. Nah, sifat internal di sini yaitu sifat egois, rendahnya kesadaran akan HAM. Sifat yang menunjukkan kita itu tidak toleran. Nah, itu. Lalu sifat eksternal, apa saja? Yaitu penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat penegak hukum, penyalahgunaan teknologi, dan kesenjangan sosial ekonomi. Nah, waktu itu kita juga menyinggung mengenai contoh kasus dari pelanggaran HAM itu apa saja yang ada di Indonesia yang sudah terjadi, yaitu seperti kasusnya Marsina, buruh ya. Dia menuntut hak buruh, tetapi karena waktu itu masih tidak diperbolehkan untuk melakukan speak up ya. Jadi Marsina disembunyikan dan dianiaya gitu. Lalu ada Munir, Petrus, Tanjung Priok, Semanggi 1 dan 2 dan sampai dengan Rawagede dan sebagainya. Itu adalah beberapa contoh kasus dari pelanggaran HAM yang ada di Indonesia. Lalu yang terakhir waktu itu kita membahas mengenai upaya penanganan kasus pelanggaran HAM yang dilakukan dengan cara apa? Yaitu upaya pencegahan pelanggaran HAM dan membangun harmonisasi hak dan kewajiban warga negara.
Itu yang kita pelajari di minggu lalu. Nah, kali ini, di minggu ini, kalian akan saya berikan tugas, yaitu berupa soal ABC. A, B, C, D, E. Ini ada 5 soal, silahkan soal beserta jawabannya ditulis di buku tugas. Setelah itu, nanti difoto seperti biasanya, dikumpulkan di lampiran Google Classroom. Jangan lupa dikasih nama ya. Soal yang pertama, pelanggaran hak asasi manusia adalah tuh. Yang kedua, perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau penderitaan baik jasmani maupun rohani pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau orang ketiga disebut apa? Silakan dijawab. Yang nomor 3, pelanggaran HAM yang sering muncul biasanya terjadi dalam 2 bentuk, yaitu bentuk apa? Tadi sudah kita singgung bersama. Soal yang nomor 4, memusnahkan sekelompok masyarakat tertentu yang terjadi akibat ketidaksukaan terhadap suku tertentu maupun dalam kategori pelanggaran HAM berat yang disebut dengan apa? Sampai dengan soal 5 itu silakan ditulis. Jangan ditulis hanya jawabannya, karena nanti soal ini akan muncul di soal UAS maupun UTS. Jadi silahkan ditulis beserta soalnya di buku tugasnya. Itu saja untuk saat ini. Untuk materi hari ini, jika nanti soal yang saya paparkan di sini kurang jelas, silahkan japri saya. Ditanyakan, nanti akan saya kirimi file soalnya. Ya. Kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Silahkan dikerjakan dengan sungguh-sungguh karena nilainya akan masuk di nilai ulangan harian. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf bila ada salah kata dari saya. Bertemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.